Baiklah kawan-kawan, kali ini kita akan membahas mengenai demonstrasi pada tanggal 20 bulan 10 tahun 2010. Wah, ini angka yang bagus ya, 20, 10, 20, 10 lagi ya kan. Cuman sayangnya di tanggal yang bagus ini negara Republik Indonesia kita ini sedang dilanda diisi dengan demonstrasi ya kan, menuntut memang bertepatan sih dengan 1 tahun kinerja SBY. Dan demonstrasi kemarin kalau kalau secara ekspresi demokrasi ya bagus, cuman sayangnya ada anarkis sedikit lah. Memang selalu ada provokator dalam dalam demonstrasi. Tapi eh, saya di sini bukan untuk ngomongin masalah teknis demonstrasi kemarin, tapi saya ingin mencoba inilah membedah atau mengkritisi apa sih demonstrasi kemarin. Karena saya menarik setelah membaca media cetak yang kategorinya adalah untuk pembacanya adalah menengah ke bawah, yaitu Pos Kota. Di Pos Kota ini rame tentang demonstrasi. Oh, jadi headline no kan. Halaman depannya saja sudah demonstrasi. Artinya memang bagi Pos Kota ini penting untuk mengekspos demonstrasi pada tanggal 20 bulan 10 tahun 2010. Kalau bicara tentang demonstrasi tentunya kita berbicara tentang isu ya kan yang diangkat dalam demonstrasi kemarin. Nah, menurut Pos Kota ini ya kan ada 4 lah tuntutan pengunjuk rasa. Nah, nih. Eh, oh ya, sebelum ini saya juga ini bahwa kemarin demonstrasi ada yang ditembak 1 orang dan ini mengakibatkan mahasiswa susun kekuatan. Nah, itu. Nah, oke, kembali lagi isu demonstrasi kemarin menurut Pos Kota itu ada 4 nih. Nah, ada 4. Yang pertama, turunkan SB Budiono. Yang kedua, pecat menteri yang cacat moral. Ketiga, tuntaskan kasus Senturi. Yang keempat, turunkan harga. Dari 4 isu ini menurut saya 2 isu yang perlu diapresiasi dan 2 isu yang perlu dicuekin karena nggak jelas, ya kan? 2 isu yang perlu diapresiasi adalah isu ini. Turunkan harga. Oh, jelas. Kalau memang turunkan harga itu merupakan aspirasi rakyat. Rakyat butuh harga yang terjangkau. Kalau harga melambung tinggi artinya kinerja pemerintah tidak bagus dan perlu kita ingatkan bahwa rakyat membutuhkan harga sembako yang terjangkau, harga-harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat atau rakyat itu sendiri. Nah, kemudian yang perlu diapresiasi kedua adalah pecat menteri yang cacat moral. Wah ya, menteri kan panutan. Ya kan, mereka adalah abdi masyarakat, abdi rakyat. Gimana kalau mereka mau mengabdi kalau moralnya cacat, ya kan? Nah, tuntutan yang kedua ini juga perlu diapresiasi karena kita membutuhkan menteri yang memiliki kapabilitas, menteri yang cakap, menteri yang bermoral, menteri yang siap mengabdi untuk rakyat. Nah, tetapi 2 isu selanjutnya ini yang menurut saya nggak jelas dan perlu dicuekin lah, istilah kata bahasa saya itu perlu dicuekin, ya kan? Yang pertama, turunkan SB Budiono. Loh, masalah turun menurunkan itu ada mekanismenya. Kalaupun mau menurunkan revolusi, orang-orang kan sering revolusi. Dan revolusi itu kan perlu pengorbanan, ada modal yang tinggi. Terus orang revolusi butuh modal. Terus ada juga harus anarkis, berdarah-darah ya kan. Nggak mau kita revolusi berdarah kan, janganlah, itu menyengsarakan rakyat Indonesia hanya untuk kepentingan beberapa kelompok. Harus ada yang berdarah-darah, itu kan nggak penting juga kan. Kalau turunkan SBY Budiono, memang kalau SBY sama Budiono turun siapa yang mau gantiin? Mbahmu yang mau gantiin kan. Itu tuh tidak dong, harus ada. Kalau mau ngusung isu ini supaya kuat, harus adalah calon ya kan, yang ingin yang menjadi figur alternatif dengan program-program alternatif juga. Jangan sekedar turun menurunkan, setelah itu nggak ada program nggak ada program solutif yang ditawarkan. Ya sama aja bohong, hanya berganti rejim, berganti orang, tapi pemerintahan programnya tetap seperti itu, tidak jelas. Nah, makanya ya perlu dipikir-pikir lah kalau mau demonstrasi, isunya harus jelas lah ya. Yang kedua, isu yang tidak jelas lagi adalah isu tentang tuntaskan kasus Senturi. Memang pasca Ibu Menteri Sri Mulyani itu turun, saya kira kasus Senturi ini sudah selesai ya. Seakan-akan sudah selesai. Memang iya, kasus Senturi ini merupakan kepentingan kelompok tertentu. Apalagi ada kelompok yang big bossnya itu tidak mau bayar pajak.
belum bayar pajak. Dan ketika itu memang Sri Mulyani itu menagih menagih pajak sama Big Boss itu, tetapi nggak ya, dia apa, ayo si Big Boss tuh ngambek, ya udah melalui Senturi ini kan wadah dia untuk menjatuhkan Sri Mulyani dari Menteri Keuangan, ya kan. Belum lagi orang-orang yang oposisi kan senang kalau seandainya Sri Mulyani turun, otomatis stabilitas politik pemerintahan SBY juga goncang. Ancaman bagi SBY ini loh, menteri lo bisa gue turunin, ya kan. Apalagi nanti nih si tataran apa sasaran tembak selanjutnya si Budiono, Pak Budiono, terus ya ini tentunya menjadi sebuah ancaman lah, ya kan. Setidaknya dapat menaikkan bargaining position, tapi setidaknya saya lihat sih bahwa kasus Senturi sudah selesai karena yang punya kepentingan apalagi mengenai pajak memajak itu setelah Sri Mulyani lengser ya sudah selesai, seolah-olah kasusnya sudah tutup, sudah selesai, tuntas. Makanya kalau bicara tuntaskan Senturi, apa yang dituntaskan memang sudah tuntas gitu kan. Makanya perlu kejelasan dalam menyampaikan aspirasi, jangan asal ceplos aspirasi, ya kan. Seperti saya ini nih asal ceplos kritik sana sini, tapi bagi saya ini penting. Penting, namanya saya juga orang awam, ya kan, ingin mengkritisi, ingin berbicara lah melalui media yang akan saya sebarkan di YouTube ini gitu kan, yang kawan-kawan saat ini mendengarkan saya berbicara seperti itu. Menurut saya seperti itu. Bagi kawan-kawan seperti apa itu tergantung kawan-kawan. Inilah pendapat saya yang saya sebarkan di sini. Ya, oke, terima kasih.